Hai Bre, selamat datang di Inspirasi Film. Di kesempatan kali ini, Eneng akan bercerita tentang film action, yaitu film Kate yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Kate yang menjadi pembunuh bayaran, namun berujung balas dendam karena Kate sudah diracuni zat kimia oleh kelompok Yakuza. Apakah Kate bisa bertahan untuk balas dendam? Sedangkan Kate hanya mampu bertahan hidup selama 24 jam. Oke Bre, tanpa basa-basi, yuk kita cus ke ceritanya. Di awal film terlihat kontainer berwarna pink yang di dalamnya terdapat Kate dan rekannya Ferric. Kate akan melakukan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran yang pandai menembak target. One last thing. You say I only think about the work. Saat Kate menuju tempat untuk mengintai, dengan entengnya dia melawan penjaga, lalu memanjat dengan cepat. Kate sudah siap di posisi untuk menembak, namun Kate ragu karena terdapat gadis kecil di tempat itu. Karena sudah menjadi pekerjaannya dan harus dilakukan dengan hati-hati, Kate akhirnya berhasil menembak target. Di 10 bulan kemudian, saat Kate olahraga malam hari, Kate melihat baju feminim dan satu keluarga yang terlihat bahagia. Kate ingin pensiun dari pekerjaannya dan melanjutkan hidup seperti orang-orang biasa. I've thought about this a long time. Terlihat Kate membicarakan keinginan untuk pensiun ke Ferric, namun rekannya sedikit tidak setuju dengan keputusan Kate. Kemudian Kate datang ke klub, tiba-tiba seseorang menghampiri Kate, lalu mereka berkenalan dan berlanjut sampai beradegan panas. Saat itu pula Kate mendapat telepon untuk melakukan misi terakhir. Kate buru-buru datang ke lokasi. Time to leave. Di atas gedung, Kate sudah bersiap, namun sayangnya Kate gagal karena merasa pusing dan penglihatannya kabur akibat pengaruh alkohol. Target visible. Seasonal report. The window is closed. Kate terus mencoba menembak, namun tidak berhasil, malah ia semakin tidak karuan dengan kondisinya. Sampai-sampai Kate mengambil mobil orang dan melaju dengan ugal-ugalan yang mengakibatkan Kate kecelakaan. Kate pun tersadar, lalu dokter mengatakan bahwa Kate terkena racun radiasi akut polonium 204 yang akan menyebabkan kematian dalam waktu dekat. Extremely short amount of time. Polonium. 4. Kate sangat marah, ia bertekad untuk balas dendam kepada orang yang sudah meracuni dirinya. Lalu Kate kabur dari rumah sakit dengan menyandra dokter untuk mendapatkan obat-obatan untuk kebutuhan Kate selama balas dendam. I want stimulants. These 5. What are you trying to do? Kate bergegas pergi ke alamat pria yang bersama dia di klub. Namun sayangnya pria itu suruhan Kazuo Zato, salah satu kelompok dari Kijima Yakuza. What are you talking about? They told me it was just a roofie or something. Sato, he manages a Yakuza club. Fuck, it's a Kijima clan. Kemudian Kate mendatangi Ferric untuk mencari tahu keberadaan kelompok Kijima. Kate mendapatkan informasi keberadaan Kazuo Sato di suatu tempat. Sekelompok mafia datang ke tempat tersebut. Kate mengikuti orang-orang itu. Lalu dengan kerennya, Kate langsung menanyakan keberadaan Kijima. Mantap, mantap, mantap. You Sato?
Did you? Me. I only follow. Where is Kijima? Di tempat itu terjadi perperangan antara 1 lawan puluhan orang dan semuanya tewas. Ya walaupun Cat babak belur, tapi keren sih wanita tangguh bener-bener dah. Beruntungnya ada 1 orang yang memberikan informasi tentang Kijima. Cat harus mencari Ani-chan, keponakan dari Kijima. Kemudian Cat pergi ke klub untuk mencari Ani-chan dan Cat berhasil membawa pergi Ani dari tempat itu. Get up. Ani mencoba kabur namun gagal. Cat meminta Ani untuk menghubungi Kijima. Tapi Ani tidak tahu nomornya, sedangkan ia sudah lama tidak bertemu. Kijima, call him. Yeah, Kijima, I don't have his number. Lalu Ani menelpon penasihat Kijima yang bernama Renji. Namun bukan Renji yang menjawab, tapi Shinzo yang masih satu tim dengannya. Terlihat Renji dan timnya sedang merencanakan untuk mengurus kejadian itu. Renji memerintahkan Shinzo untuk membunuh Ani saja karena Ani adalah garis keturunan dari Kijima. Ani yang cerewet membuat Cat kesal. Akhirnya Cat mengikat Ani di toilet dan membekamnya. This'll keep you safe. Cat pun keluar untuk mencari makan. Wih, lapar juga. Belum sempat memakan, Cat menyadari bahwa kelompok dari Kijima datang. Tak disangka, Cat dan Shinzo bertemu, lalu terjadi adu tembak. Lagi-lagi Cat sendirian untuk melawan para kelompok itu yang cukup banyak. Di sisi lain, Ani-chan berusaha untuk melepaskan ikatan dan ia pun berhasil. Kemudian dia bertemu dengan Shinzo. Tapi Ani-chan malah terpojok dan akan dibunuh. Untungnya, Cat datang menolong Ani-chan. Shinzo dan temannya pun tewas. Akhirnya, Ani-chan terus mengikuti Cat karena berterima kasih sudah menyelamatkan nyawanya. Namun, di saat itu penyakit Cat kambuh lagi. Cat langsung menyuntikkan obat yang bertahan hanya 1 jam. I'm dying. I won't make it an hour without my... Ani-chan berjanji akan membantu Cat untuk menemukan pamannya Kijima. Terlihat Cat dan Ani semakin akrab. You can't walk around like this. Ani-chan memberikan ide agar bisa menemukan Renji, ia harus ke germonya dahulu. Karena ia pasti tahu Renji di mana. Akhirnya mereka menyusun rencana agar bisa masuk ke apartemen germo itu. Dan Ani berhasil masuk dan bertemu dengan germo. Namun sayangnya germo itu bungkam untuk memberitahukan keberadaan Renji. Ani-chan, naze koko ni? Malah terjadi pertarungan antara Cat dan si germo. Tak disangka si germo cukup kuat melawan Cat. Cat yang semakin lemas dengan susah payah melawan germo itu. Beruntungnya Cat ditolong oleh Ani-chan. Cat menemukan pistol laser milik germo dan Ani-chan juga menemukan keberadaan Renji. You can see exactly where Renji is. Kemudian Ani-chan menghadang mobil Renji dan Cat di belakang bertugas menembak dengan laser. Renji mengatakan sesuatu saat terakhir bertemu dengan Kijima. Just give him to me. When he disappears like this. I know where he is. Ani yang paham langsung mengajak Cat pergi ke sana.
Cat memberitahu Ferik bahwa dia berhasil menemukan keberadaan Kijima. Ferik meminta untuk diberikan alamat. Saat Ani-chan sedang menunggu, tiba-tiba Ferik datang. Kemudian Ferik mencoba membujuk atau meyakinkan Ani-chan bahwa sebenarnya Cat-lah yang membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Namun, di dalam rumah Kijima juga menceritakan kejadian sebenarnya, bahwa Kijima dikhianati oleh Renji, begitupun dengan Cat yang sebenarnya hanya dijadikan alat oleh Ferik untuk membunuh orang-orang yang membela Kijima. Ani-chan mendengar suara tembakan, ia pun sangat marah. Dan saat Cat keluar untuk menjelaskan sesuatu, tapi Ani tanpa basa-basi langsung menembak Cat. Cat pun tertembak, tetapi hanya pingsan. Kijima datang untuk memberikan obat yang terjatuh. Sedangkan Ani-chan dibawa pergi ke markas Ferik yang ternyata Renji dan Ferik bekerja sama untuk menghabisi keturunan Kijima agar mereka bisa berkuasa. Namun Ferik kecewa dan menjadikan Ani-chan sebagai sandera karena Renji sudah melewati batas perjanjian yang sudah meracuni Cat dengan polonium. Terlihat Cat dan Kijima bekerja sama untuk menyelamatkan Ani, dan tentunya Cat dengan niatnya balas dendam. Setelah sampai dengan tangguhnya, Cat dan kelompok Kijima menyerang markas. Ferik dan Renji semakin panik melihat kejadian itu. Ferik dan Renji berpencar untuk mengurus sendiri-sendiri. Naasnya, Renji bertemu dengan Kijima dan mereka pun bertarung menggunakan pedang, namun Renji tewas. Sedangkan Cat masih bertarung dengan kelompok markas sampai kaki Cat terkena tembakan. Namun Cat berhasil mengalahkan mereka. Dengan tenaga yang tersisa, Cat berhasil memasuki ruangan Ferik disusul dengan Kijima dan timnya. I see. Don't do this, Ferik. Don't you? Cat dan Ferik saling menembak. Beruntungnya Ani-chan berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai. Jadi seperti itu ya bre, rangkuman alur cerita dari Eneng. Semoga kalian suka ya bre. Ditunggu cerita film selanjutnya. Jika ada kesan dan request, mohon untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ups, pencet tombol lonceng juga ya bre. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi breku.